Ya, kita kembali akan berbincang bersama tamu-tamu saya yang sudah hadir di studio. Saya kembali ke Mas Andi. Mas Andi, ini kalau kita bicara soal industri atau ekosistem e-sport sendiri, kan bukan hanya player ya. Mungkin tadi ada juga developer game, atau mungkin animator kali, atau coder-coder dan sebagainya begitu. Ini kan ada sangkut pautnya juga dengan ekonomi kreatif. Pemerintah juga sudah punya kementerian sendiri, Kemenparekraf begitu. Apakah sudah melihat ada dukungan yang besar dari pemerintah kepada industri ini? Saya lihat sih pemerintah memberikan perhatian yang khusus ya terhadap e-sports. Jadi PB Esports cukup memiliki tantangan yang besar karena pemerintah sudah memberikan perhatian yang lebih. Kemarin ada satu turnamen di mana ada 4 kementerian dan lembaga yang ikut hadir untuk memastikan turnamen tersebut bisa sukses. Jadi buat kami, Pak Bambang, saya, kami semua melihat bahwa langkah-langkah ke depan ini kita harus cepat bergerak. Potensi e-sport sendiri ini kan bukan hanya di olahraganya saja, tapi kan kita mesti melihat kesiapannya juga. Bagaimana content creator juga harus kita ciptakan. Kita juga harus punya kemampuan untuk bisa menghadirkan game developer juga. Sehingga akhirnya dunia akademisi juga harus kita rangkul. Karena nanti bagaimana anak-anak muda kita juga bisa coding, bisa menghasilkan satu inovasi-inovasi khusus di bidang e-sports. Yang saya lihat ini sebetulnya potensi ini bisa mengerek prestasi Indonesia. Karena e-sport sendiri kan sudah kemarin di SEA Games, di pertandingan, dan Indonesia bisa mendapatkan medali, alhamdulillah. Saya melihat pada satu saat, misalnya di Olimpiade, kalau e-sports dipertandingkan dan Indonesia bisa mampu menjadi juara dunia, akan sangat membanggakan kita melihat merah putih berkibar dan lagu Indonesia Raya berkumandang di arena Olimpiade. Jadi ini merupakan satu boost yang besar sekali, khususnya untuk anak-anak muda kita. Ya mungkin nanti atletnya dari BUM kali ya? Amin. Ya, kita harapkan mungkin nanti kalau misalnya memang dipertandingkan di Olimpiade begitu dari BUM, tapi mungkin Gary juga bisa bagi sedikit lah pengalamannya begitu ketika mungkin di awal dulu deh menjadi atlet e-sport sejak tahun berapa? Saya sih main dulu kompetitif di CS 1,6 itu pas kelas 7 SD, which is 2002 mungkin ya. Sekarang aku kuliah, aku berhenti main lah. Kompetitif, balik dari sana aku ingat, aku tuh waktu itu sempat main kompetitif lagi, balik dari Amerika kuliah, kompetitif lagi, terus aku ingat aku ada teman satu teammate aku umur 12, namanya Jason. Nah itu pas aku main sama dia ngegendong aku. Dan di situ aku merasa kayak oke, it's time for me to take a backseat. Nih orang umur 12 ngangkat gue umur 25 ngapain masih main kompetitif gitu loh. Terus ya aku emang dari dulu kan emang udah istilahnya dunia e-sport, emang pengen punya tim gitulah ya. Jadi waktu itu juga ada opportunity untuk mengakuisisi tim yang lumayan oke di Indonesia. Jadi saya rasa yaudah saya coba bikin BUM, saya coba bikin e-sport. Terus ya alhamdulillah sekarang lumayan besar nih kan di Indonesia, jadi bisa make a living out of it lah. Ini yang kalau kita lihat ini adalah spirit kewirausahaan ya, entrepreneurial spirit yang Gary berhasil bangun dari tadinya dia pro player. Tapi dia naik kelas. Nah di sini adalah salah satu tugas kita di PB, bagaimana bisa menghasilkan Gary-Gary yang lain. Karena kita ingin kan dulu selalu bilang kalau setelah pensiun atlet itu biasanya nggak memiliki masa depan gitu. Padahal Gary sekarang naik kelas justru. Tadinya atlet, sekarang menjadi team owner dan dia punya brand sendiri. Dia sudah bisa mengembangkan, sudah punya 60 player. Ini evolusi yang kita di PB Esports mesti betul-betul perankan sehingga industri ini akan tumbuh berkembang, lapangan kerja akan tercipta, ada juga UMKM-nya. Karena kalau dilihat BUM ini udah usaha kelas menengah ya. Dan pada satu saat bukan mustahil mereka menjadi unicorn. Multiplier efeknya banyak sekali begitu. Tapi kalau kita bicara soal tadi ini juga menarik, sebetulnya saya juga akan bahas soal itu, bahwa biasanya di Indonesia itu problem kalau mau jadi atlet adalah mikir nanti setelahnya mau jadi apa ketika pensiun begitu kan. Makanya kemudian mungkin banyak orang tua yang tidak mengizinkan anak-anaknya, ngapain sih kamu main game doang begitu, kamu bisa nyari duit dari itu begitu Pak. Itu mungkin gimana sosialisasi. Nah tadi ini juga penting, bagaimana kemudian mensosialisasikan bahwa ini bisa jadi profesi begitu, dan kemudian setelahnya juga
masih ada karir yang menjanjikan. Jadi memang ini orang melihat bahwa ini seperti permainan, menyita waktu dan tidak belajar. Padahal atlet-atlet ini yang saat ini dan sudah berhasil seperti Gary ini, mereka harus menjaga kesehatannya. Lihat aja bentuk badannya kan itu sangat sehat ini. Karena aktivitasnya antara tadi kecepatan, ketangkasan, strategi ada di sana. Di sini kan sifatnya interaktif dan kompetitif. Kemudian juga selanjutnya tentunya kan atlet ada usianya, ya, terus yang dia nanti ada satu waktu dia akan mengalami penurunan karir tadi. Tadi dikatakan oleh Pak Sandi juga setelah itu kemana ini. Nah oleh karena itu di sini selain kita harus bisa mempersosialisasikan bahwa dia bisa mengharumkan nama bangsa, tapi dia juga bisa untuk kehidupannya dia. Jadi dari ekonomi, kesejahteraan, dan lingkungannya tadi. Seperti Gary tadi contohnya, dia bisa merekrut 60 orang. Ini setelah itu dari 60 orang, dia bisa juga merekrut 60 orang lagi. Jadi ini jumlahnya akan bisa sangat besar sekali, apalagi potensinya di Indonesia begitu sangat besar. Untuk tahun yang 2018 kemarin, itu jumlahnya kan pemain gamenya ini ada mencapai sekitar 60 juta. Ini kan bertambah terus akan berapa kali lipat. Ini perkembangannya sangat pesat sekali dan kita harapkan juga dari orang tua bisa memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk bisa meraih masa depannya, bisa juga melalui e-sport. Jadi ini sesuatu yang sangat positif. Tidak ada teman-teman yang e-sport melakukan kegiatan-kegiatan yang kriminal ya. Nggak ada. Tapi cenderung Karena bagaimana bosnya galak nih, bosnya galak kayaknya. Begitu ini kan? selalu berusaha untuk bisa memajukan karena memang kemampuan playernya profesional kan ya, maksudnya punya guideline mereka harus apa, jaga kondisi, kemudian juga jaga sikap dan sebagainya begitu. Dan bahkan mungkin nanti dari 60 itu juga pada naik kelas semua Pak ya. Mungkin bisa jadi setelah itu akan jadi seperti Gary semua. Banyak peluang-peluang di sana, usaha yang bisa, bisnis yang bisa dilakukan soalnya. Jadi dari mulai iklan, kemudian juga tadi terkait organisernya, bagaimana juga di situ terkait dengan pengelolaan tadi. Ada beberapa, kalau dia bisa menjadi developer game, maka dia bisa juga bisa berusaha di sana secara ekonomi. Karena semua peralatan yang di sana di dalam digital ini bisa juga menjadi ruang bisnis karena mungkin topinya harganya berapa, senjatanya, pakaiannya dan lain sebagainya. Semakin dia kemampuannya semakin tinggi, maka harganya juga beda. Nah, persoalan sekarang di sini adalah salah satunya sebenarnya mereka ini bermain ya di Indonesia dengan jumlah yang begitu besar. Uangnya lari kemana sebenarnya? Selain kepada yang bersangkutan, ya sebagian juga keluar. Ya ini larinya keluar. Nah oleh karena itu bagaimana ini dikelola oleh pemerintah dalam ini ditata dengan baik sehingga di sini bisa memberikan juga kontribusi buat pembangunan negara kita juga. Karena mungkin akan makin besar lagi ya. Saya ingat beberapa waktu lalu saya sempat baca sebuah artikel begitu anak-anak kecil ya ditanya sekarang kalau mau jadi apa begitu 10 besar itu jawabannya adalah 2 pekerjaan yang mungkin dulu-dulu nggak akan kita bayangkan. 1 YouTuber. 2 atlet e-sports segitu. Artinya mindsetnya sudah berubah sekarang dan mungkin ini yang harus diberikan juga, maksudnya di-encourage juga ya oleh orang tua ya Mas Andi ya? Iya, dan malah bisa jadi dua-duanya, atlet e-sports juga. Karena banyak yang bareng jadi gitu YouTuber juga, karena pasti mungkin Gary bisa cerita bahwa teknik-teknik bermainnya dia ini bisa di-upload di YouTube dan menjadi tutorial dan pasti dia juga followernya sudah ratusan ribu dan bisa memberikan income tambahan bagi pro player tersebut. Jadi buat saya melihat ini adalah kelahiran daripada sebuah industri baru dan ini revolusi industri 4.0. Kita nggak pernah terpikir dulu, semua bilang oh jangan main game karena nanti akan ketagihan, tapi ternyata setelah kita lihat, kita pilah-pilah dan kita cari kebaikannya, ini malah justru bisa membantu perkembangan kemajuan pembangunan di Indonesia. Jadi saya melihat ini adalah suatu potensi, mari kita kelola bersama-sama. Dan saya yakin kalau Gary-Gary yang lain akan lahir, ini justru akan tambah mempercepat
status Indonesia menjadi Indonesia yang maju. Oke, kita masih punya satu segmen lagi, kita akan bahas lebih detail lagi nanti di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.